Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang kisi-kisi UP UKM PPG atau uji pengetahuan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengakses kisi-kisi soal UP secara free ya. Ini sudah dipublish di website dari kementerian. Ini ada kisi-kisinya, ini adalah link Google Drive, nanti Bapak Ibu silakan bisa mendownload sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Di sini banyak, misalnya kita lihat dari awal, ini misalnya ada kuliner, perhotelan dan jasa pariwisata, akuntansi dan keuangan, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa cek satu persatu dan bisa download sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Ya, nanti cara mendownloadnya ada dua. Yang pertama misalkan ya, kita klik kanan di nama filenya, kemudian ada kolom download. Ya, atau kita bisa juga double klik atau klik dua kali secara cepat. Nah, nanti muncul seperti ini, filenya terbuka, kemudian di sini di kanan atas nanti ada bacaan download atau ada tanda seperti panah ke bawah, tinggal klik, nanti keluar ada save file. Nah, ini kita klik save file, nanti disimpan di dokumen atau di folder D dan sebagainya. Nah, itu. Ini dapat dari mana kisi-kisinya? Nah, ini kisi-kisi dipublish oleh kementerian ada di website ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ke website ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Jadi ini website khusus untuk UKM PPG, jadi pendaftaran uji kompetensi mahasiswa PPG. Di sini masih publish yang tahun 2020. Nah, di sini di pengumuman ada kisi-kisi soal UP UKM PPG, ketika diklik nanti tampilannya Bapak Ibu akan diarahkan ke link Google Drive seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa download sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Yang kedua adalah ada link instrumen UKIN UKM PPG tahun 2020. Ketika diklik juga diarahkan ke link instrumen UKIN. Nah, seperti kita ketahui sejak tahun 2020 UKIN itu dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu, ada UKIN portofolio, ada UKIN pembelajaran. Kalau sebelumnya UKIN itu hanya satu, UKIN pembelajaran. Jadi Bapak Ibu praktek mengajar yang dinilainya RPP dan penampilan mengajar. Tapi sejak tahun lalu, tahun 2020 itu UKIN-nya ada dua, ada UKIN portofolio dan UKIN pembelajaran. Nah, ini UKIN portofolio ada penjabarannya dari kementerian, nanti Bapak Ibu bisa baca penjelasannya, nanti bisa download seperti tadi caranya. Kemudian juga ini adalah petunjuknya, panduannya lengkap sekali di sini ada satu-satu karena UKIN portofolio itu untuk menilai capaian ya. Kita PPG itu kan untuk menilai 7 CP. Nah, di sini UKIN portofolio itu secara garis besar itu terdiri dari 4 komponen besar, yaitu dari penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, kemudian kalau UKIN pembelajaran yang dinilai itu ada dua instrumennya. Ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan PP atau pelaksanaan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa download sesuai dengan bidang studinya di sini ya. Nanti seperti tadi caranya bisa di-download, klik kanan, download, atau double klik, download. Nah, misalkan kita contoh ini instrumen untuk SMP, SMA untuk RPP. Misalnya kita lihat, penampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah instrumen untuk menilai RPP. Jadi di sini ada aspek-aspeknya yang dinilainya dan rentangnya itu 1 sampai 10. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari ini Bapak Ibu nanti bisa berstrategi membuat RPP yang paling bagus menurut Bapak Ibu ya sesuai dengan indikator. Nilai kelulusan itu minimal 70 ya Bapak Ibu. Jadi mari kita ikhtiar bersama berusaha agar ada di rentang ini nilainya 9 dan 10 sangat baik ya. Nanti bisa dibaca satu persatu komponen-komponennya sehingga kita bisa berstrategi untuk memberikan atau untuk membuat RPP yang terbaik ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah instrumen PP. Instrumen PP ini adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, sejak tahun 2020, tahun lalu, pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu itu UKIN-nya divideokan. Ya, Bapak Ibu jadi mengajar, ada siswa kemudian divideokan, kemudian nanti kami penguji itu menilai dengan instrumen ini. Kalau sebelum-sebelumnya karena belum pandemi, kita datang ke kelas real,
ya, penguji datang, kemudian guru melaksanakan pembelajaran dan langsung menilai hari itu juga. Nah, kalau sejak tahun lalu itu Bapak Ibu membuat video. Nah, nanti sama dengan yang RPP, rentangnya juga 1 sampai 10. Nanti Bapak Ibu berusaha agar video UKIN Bapak Ibu itu ada di rentang sangat baik. Nilai 9, 10 di sini ada ya, ada masing-masing penjabarannya. Kalau kurang sekali seperti apa, kurang seperti apa, kemudian baik, kemudian sangat baik. Selanjutnya kita lihat di sini, nah ini ada ya instrumen-instrumennya, komponen-komponennya, nanti Bapak Ibu bisa baca satu per satu. Nanti agar bisa lebih maksimal lagi ya untuk menampilkan video sehingga itu bisa meramu semuanya kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini adalah website tadi ya tentang informasi UKIN ya dan soal UP. Nah, sekarang ada satu lagi website yang Bapak Ibu bisa ikuti ya secara resmi, itu adalah https://ppg.kemdikbud.co.id. Di sini ada menunya beranda, PPG dalam jabatan, PPG prajabatan, tautan, unduhan, info LPTK. Nanti bisa dilihat informasi terbaru itu ada di sini dan juga kementerian mempunyai link YouTube ya, link YouTube yang resmi. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, kontaknya juga ada, layanan ppg@kemdikbud.co.id. Nah, nanti coba kita lihat PPG dalam jabatan. Salah satu menunya itu adalah tentang jadwal penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2021. Tahun 2021 ini membuka ada 4 angkatan, ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, dan angkatan 4. Jadi ini adalah timeline-nya kurang lebih itu ada 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah pemanggilan peserta. Pemanggilan peserta itu terdiri dari komponen konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan peserta, kemudian lapor diri, selanjutnya adalah pembelajaran mandiri. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah pelaksanaan, yaitu orientasi mahasiswa, kemudian pendalaman materi, 13 hari efektif, perancangan pembelajaran, 14 hari efektif, kemudian ada uji komprehensif, kemudian PPL, 31 hari efektif. Dan terakhir, pelaksanaan terakhir adalah UKM PPG, yaitu UKIN, 4 hari efektif. UKIN itu ada 2, UKIN portofolio dan UKIN pembelajaran. UKIN portofolio itu kurang lebihnya adalah Bapak Ibu nanti memasukkan rekam jejak Bapak Ibu ya dari 4 komponen tadi, penelitian dan yang lainnya, dimasuk-masukkan buktinya sehingga nanti kita akan menilai sesuai dengan panduan atau penyusunan yang tadi kita buka bersama. UP ini 2 hari, UP itu biasanya kalau sebelum-sebelumnya ada 100 soal PG, waktunya 180 menit, nanti Bapak Ibu datang ke LPTK terdekat atau institusi lain, computer based test, waktunya ditentukan jamnya nanti, jadi Bapak Ibu datang sesuai dengan jam, misalkan pagi atau siang. Nah, ini adalah juga ada link tautan, nanti Bapak Ibu bisa download ya tentang link atau tautan-tautan yang diberikan oleh kementerian. Nanti kita lihat kisi-kisi soal UP. Saya sudah download coba yang IPA ya, IPA SMP. Kita lihat ini adalah hasil downloadnya. Nah, ini adalah bentuknya kisi-kisi soal. Ini untuk ilmu pengetahuan alam atau IPA SMP. Di sini ada kolom 1 nomor, kemudian CPBS, CMPK, kemudian materi atau topik, kemudian submateri atau subtopik, dan indikator. Kita lihat, yang pertama adalah CPBS 1, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta disertai dengan jiwa kesepenuh hatian dan kemurah hatian. CMPK-nya adalah membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang memesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Materi atau topiknya adalah sikap cinta tanah air, submateri atau subtopiknya adalah sikap nasionalisme. Indikatornya 1, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Indikator yang kedua adalah
mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian submateri yang kedua adalah sikap patriotisme. Indikatornya adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Submateri yang selanjutnya adalah sikap menghargai perbedaan. Indikatornya adalah menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Submateri yang selanjutnya adalah sikap mengutamakan kepentingan bersama. Indikatornya yaitu mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Submateri yang selanjutnya adalah sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Indikatornya adalah mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Submateri berikutnya yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Indikatornya yaitu mengapresiasi keyakinan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang kedua, ya, CMPK yang kedua, yaitu membiasakan sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta sebagai pendidik yang memesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Materinya yaitu sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Submaterinya adalah sikap berwibawa. Indikatornya yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Indikator selanjutnya dari sikap berwibawa adalah mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Submateri selanjutnya dari membiasakan sikap berwibawa, CMPK membiasakan sikap berwibawa adalah sikap tegas. Indikatornya yaitu mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan selanjutnya indikatornya dari sikap tegas yaitu menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Submateri berikutnya yaitu tentang sikap disiplin. Indikatornya yaitu memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Submateri berikutnya yaitu sikap penuh panggilan jiwa, yaitu indikatornya menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kalau sikap samapta yaitu indikatornya menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang selanjutnya, CMPK-nya, yaitu membiasakan sikap kesepenuh hatian dan kemurah hatian sebagai pendidik yang memesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Materinya yaitu sikap kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Submaterinya, sikap kesepenuh hatian itu indikatornya adalah menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Indikator selanjutnya dari sikap kesepenuh hatian yaitu merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Kalau sikap kemurahatian itu ada 3 indikator, yaitu menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Indikator yang kedua dari kemurahatian yaitu mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang ketiga, indikatornya dari kemurahatian yaitu mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Itu adalah bagian pertama dari UP-nya, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Yang kedua, yaitu adalah CPBS-nya yang berhubungan dengan pedagogi, ya, dengan ilmu kependidikan. CPBS-nya mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh, kritis atau kreatif, secara utuh yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi masa depan. Masa depan itu adaptif dan fleksibel. CMPK-nya yaitu mampu menganalisis karakteristik perkembangan intelektual, moral, dan sosial peserta didik, lingkungan sekolah, perkembangan teknologi abad ke-21, dan aplikasinya dalam pembelajaran IPA. Materinya yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Submaterinya adalah tentang teori perkembangan. Indikatornya yaitu diberikan data karakteristik siswa. Peserta dapat menentukan indikator atau tujuan pembelajaran IPA yang sesuai dengan perkembangan intelektual, sosial, atau moral siswa SMP. Yang selanjutnya submateri teori gaya belajar. Diberikan data tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Peserta dapat menentukan strategi, model, metode, atau indikator atau tujuan pembelajaran IPA yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang selanjutnya, submateri yang selanjutnya adalah kecakapan abad 21. Diberikan deskripsi aktivitas yang memerlukan kecakapan kolaboratif atau literasi sains. Peserta dapat menentukan tujuan pembelajaran IPA yang relevan untuk melatihkan kecakapan itu. Indikator selanjutnya dari kecakapan abad 21 yaitu diberikan deskripsi aktivitas yang memerlukan kecakapan, berpikir kritis atau kreatif. Peserta dapat menentukan tujuan pembelajaran IPA yang relevan untuk melatihkan kecakapan itu. Selanjutnya yaitu CPBS mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh, yaitu kritis, kreatif, dan inovatif, dan kolaboratif ya. Yang keterampilan abad 21 ya, yang 4C itu. Yang berorientasi masa depan, yaitu adaptif dan fleksibel. CMPK-nya mampu menganalisis teori belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran IPA. Materi atau topiknya itu teori belajar, submaterinya teori belajar, diberikan informasi indikator atau tujuan pembelajaran IPA. Peserta dapat menentukan penerapan teori belajar yang relevan. Kemudian CMPK yang kedua, mampu menganalisis kompetensi dasar untuk pembelajaran IPA. Materinya yaitu analisis kurikulum, submaterinya tentang analisis kurikulum, indikatornya adalah diberikan kompetensi dasar atau KD. Peserta dapat menentukan level kognitif yang relevan. Kemudian diberikan kompetensi dasar atau KD. Peserta dapat menentukan pengetahuan atau jenis pengetahuan yang relevan. Kemudian diberikan kompetensi dasar ranah pengetahuan, peserta dapat menentukan indikator esensial KD tersebut. Yang selanjutnya ada diberikan KD, ranah keterampilan, karakteristik peserta didik, dan fasilitas di sekolah. Peserta dapat menentukan indikator esensial KD tersebut. Nah, selanjutnya, indikator selanjutnya adalah diberikan kompetensi dasar, fasilitas belajar sekolah secara umum, dan kecakapan abad 21 yang ingin dikembangkan. Peserta dapat menentukan tujuan pembelajaran yang paling sesuai. Kemudian selanjutnya adalah CPBS mampu menguasai teori dan aplikasi materi pelajaran IPA yang mencakup 1. Inquiry IPA, keterpaduan konsep dan proses dalam IPA, materi dan interaksinya, gerak, gaya, tekanan, energi, usaha, dan pesawat sederhana. Kemudian yang kelima, gelombang dan optik serta aplikasinya dalam teknologi. Yang keenam, kelistrikan dan kemagnetan. 7, ciri, klasifikasi, sistem, struktur, fungsi makhluk hidup, zat aditif dan adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Yang kedelapan,
interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan, reproduksi, hereditas, evolusi. Yang ke-10 adalah mikroorganisme dan bioteknologi, 11 adalah tata surya, struktur bumi, perubahan iklim, dan mitigasi bencana termasuk advanced materials dalam IPA secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa. Nah, kita lihat CMPK-nya berarti Bapak Ibu ini sudah masuk ke komponen yang ketiga, yaitu tentang bidang studi. Ya, tadi yang pertama adalah soal-soal yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan, yang kedua adalah pedagogi, dan yang terakhir adalah bidang studi. Ya, CMPK-nya kita lihat mampu menganalisis tahapan inquiry serta keterpaduan konsep IPA dan proses ilmiah. Materinya yaitu bencana, submaterinya mitigasi bencana. Indikatornya disajikan data tentang proses terjadinya bencana alam di lingkungan terdekatnya. Peserta dapat menjelaskan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana alam. Indikator berikutnya adalah disajikan data tentang potensi terjadinya bencana alam di lingkungan terdekatnya. Peserta dapat menganalisis berbagai penyebab terjadinya bencana alam di lingkungan terdekatnya atau dampak negatif bila tidak ada upaya untuk mengatasi bencana alam di lingkungan. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem tata surya. Submaterinya sistem bumi dan bulan, indikatornya disajikan data atau narasi tentang sistem tata surya dan pergerakannya. Peserta dapat menganalisis pengaruh dari pergerakan tertentu terhadap proses kehidupan di muka bumi. Materi yang selanjutnya adalah tentang perubahan iklim. Submaterinya adalah perubahan iklim. Indikatornya yaitu disajikan narasi dan data tentang dampak yang terjadi akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Peserta dapat menganalisis faktor penyebab dan atau dampak khusus yang terkait langsung dengan data atau narasi tersebut. Submateri yang kedua adalah tentang pemanasan global. Disajikan data tentang data peningkatan suhu dan karbon dioksida di atmosfer. Peserta dapat menganalisis penyebab dan dampak yang terkait langsung dengan data atau narasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur bumi. Submaterinya struktur bumi. Indikatornya disajikan narasi tentang gejala atau bencana alam gunung berapi atau gempa bumi. Peserta dapat menganalisis pengaruh perubahan struktur bumi yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya kita lihat CMPK mampu menganalisis tahapan inquiry serta keterpaduan konsep IPA dan proses ilmiah. Materinya yaitu keterpaduan IPA dalam pembelajaran, submaterinya tentang macam-macam tipe keterpaduan. Diberikan satu tema dalam IPA, peserta dapat menentukan tipe keterpaduan menurut Fogarty. Jadi Bapak Ibu ini ada bukunya khusus ya menurut Fogarty tentang integrated science atau keterpaduan science, ada tipe-tipenya. Yang selanjutnya adalah diberikan suatu topik atau tema pembelajaran IPA. Peserta dapat mengidentifikasi konsep-konsep IPA yang dapat dipadukan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang proses sains. Submaterinya inquiry IPA pada adiktif dan inquiry pada zat adiktif. Sajikan contoh-contoh pertanyaan siswa terkait dengan zat adiktif. Peserta dapat menentukan pertanyaan tersebut yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPA berbasis inquiry. Kemudian diberikan data percobaan pada penyelidikan zat adiktif. Peserta dapat merumuskan masalah percobaan tersebut. CMPK selanjutnya yaitu mampu menganalisis unsur, senyawa, campuran, larutan, dan koloid serta interaksinya. Materinya tentang unsur, senyawa, campuran, larutan, dan koloid serta interaksinya. Submaterinya adalah sifat larutan dan pemisahan. Kemudian indikatornya diberikan kasus dan kebutuhan tertentu yang melibatkan campuran. Peserta dapat menentukan langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut berdasarkan prinsip pemisahan campuran. Indikator yang berikutnya disajikan data dan atau gambar tentang proses biologis makhluk hidup. Peserta dapat menganalisis konsep campuran, koloid, elektrolit, atau perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada proses biologis tersebut. Submateri berikutnya yaitu tentang asam basa, di mana indikatornya adalah disajikan kasus pencampuran larutan asam. Peserta dapat memprediksi gambaran molekuler dari pencampuran larutan tersebut. CMPK berikutnya adalah mampu menganalisis gerak benda dan makhluk hidup, keterkaitan gaya dengan gerak, serta tekanan hidrostatik dan osmotik. Materinya yaitu gaya dan gerak, kemudian submaterinya tentang keterkaitan gaya dan gerak. Indikatornya itu disajikan gambar dan atau data besaran pada persendian tertentu atau pesawat sederhana yang bekerja untuk menggerakkan benda. Peserta dapat menentukan keuntungan mekanik atau besaran lain yang relevan. Kemudian indikator berikutnya diberikan grafik dari kasus gerak pada makhluk hidup. Peserta dapat menentukan besaran gerak yang relevan.
Materi berikutnya yaitu tentang fluida statis. Submaterinya penerapan fluida statis dalam makhluk hidup. Indikatornya yaitu disajikan narasi tentang penerapan konsep fluida pada makhluk hidup peserta dapat menentukan besaran-besaran yang relevan. Submateri berikutnya tekanan atau hukum Archimedes. Ini indikatornya diberikan kasus yang melibatkan volume dan berat benda atau makhluk hidup dan dalam fluida peserta dapat menentukan gaya apungnya. CMPK berikutnya yaitu mampu menganalisis bentuk-bentuk energi, hukum kekalahan energi, energi alternatif, usaha, dan kesetimbangan pada pesawat sederhana. Materinya yaitu pesawat sederhana, submaterinya pesawat sederhana pada tubuh makhluk hidup. Indikatornya diberikan gambar sistem rangka otot yang mengangkat beban, peserta dapat menentukan besar gaya yang terlibat. Materi selanjutnya yaitu energi, submaterinya hukum kekelangan energi. Disajikan data atau narasi tentang pemanfaatan energi dalam proses biologis makhluk hidup tertentu. Peserta dapat menganalisis transformasi energi pada proses biologis tersebut. Submateri berikutnya yaitu tentang kalor. Indikatornya disajikan kasus pengaturan suhu pada makhluk hidup atau dalam teknologi sederhana. Peserta dapat menganalisis keterkaitannya dengan kalor untuk perubahan wujud. Indikator berikutnya yaitu disajikan data atau narasi tentang pemanfaatan bahan dalam kehidupan. Peserta dapat menganalisis hubungan antara pemanfaatan bahan dengan sifat bahan. CMPK berikutnya yaitu mampu menganalisis sifat-sifat gelombang transversal dan longitudinal, bunyi, alat-alat optik, serta aplikasinya dalam teknologi. Materi pokoknya ada bunyi, submaterinya cepat rambat bunyi, indikatornya diberikan data resonansi sumber bunyi, misal pipa atau dawai, dan frekuensi bunyi, peserta dapat menentukan cepat rambat bunyi. Optik, materinya, submaterinya alat optik, disajikan data atau gambar tentang besaran-besaran pada alat optik, peserta dapat menganalisis sifat-sifat bayangan pada proses tersebut. Selanjutnya adalah loop. Diberikan kasus melihat dengan loop pada jarak tertentu dari benda, peserta dapat menentukan perbesaran yang dihasilkan untuk kondisi mata tertentu. Materi berikutnya yaitu tentang getaran dan gelombang. Submaterinya bunyi, disajikan data narasi atau gambar tentang proses pendengaran atau pemanfaatan teknologi yang memanfaatkan gelombang. Peserta dapat menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi yang menjadi dasar dari sistem kerjanya. Selanjutnya adalah mampu menganalisis rangkaian listrik seri dan paralel, kemagnetan, aplikasi induksi elektromagnetik, serta gejala kelistrikan dan kemagnetan pada makhluk hidup. Materinya yaitu kelistrikan, submaterinya kelistrikan dan kemagnetan. Disajikan narasi, data, atau gambar tentang gejala kelistrikan pada proses biologis makhluk hidup. Peserta dapat menjelaskan tahapan atau proses terjadinya kelistrikan. Submateri berikutnya rangkaian listrik campuran. Indikatornya diberikan diagram rangkaian campuran, seri, dan paralel. Peserta dapat menentukan nilai besaran tertentu pada rangkaian itu. Materi selanjutnya itu tentang kemagnetan, submaterinya itu kemagnetan pada makhluk hidup. Peserta dapat menjelaskan penerapan konsep induksi elektromagnetik atau medan magnet pada navigasi hewan saat migrasi atau kehidupan sehari-hari. CMPK berikutnya mampu menganalisis ciri, sistem, struktur, fungsi makhluk hidup, zat adiktif dan adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Materinya sel dan jaringan, submaterinya struktur dan fungsi sel. Indikatornya diberikan gambar tentang sel makhluk hidup, peserta dapat mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi sel pada jaringan tertentu. Materi berikutnya yaitu organ, submaterinya keragaman makhluk hidup. Disajikan kasus penelitian salah satu tingkat organisasi kehidupan, molekuler, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Peserta dapat menganalisis tingkat organisasi kehidupan tertentu di mana kasus tersebut. Submateri berikutnya yaitu struktur dan fungsi organ. Disajikan gambar dan narasi tentang bekerjanya gaya atau tekanan pada bagian tumbuhan atau organ makhluk hidup. Peserta dapat menerapkan prinsip gerak pada kasus tersebut. Indikator berikutnya disajikan data berupa gambar berbagai organ pada hewan. Peserta dapat mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi organ tersebut dalam mendukung sistem organ. Materi berikutnya itu tentang sistem organ, submaterinya sistem organ, indikatornya disajikan narasi tentang keluhan penyakit pada sistem organ manusia. Peserta dapat memilih upaya untuk menjaga kesehatan dari penyakit tersebut. Selanjutnya disajikan gambar dan narasi tentang bekerjanya gaya atau tekanan pada bagian tumbuhan atau organ makhluk hidup. Peserta dapat menerapkan prinsip gerak pada kasus tersebut. Materi zat adiktif. Submaterinya juga zat adiktif, indikatornya disajikan data tentang zat adiktif dan dalam kehidupan sehari-hari, peserta dapat menganalisis dampak kesehatan akibat penggunaan zat adiktif. Zat aditif itu disajikan data tentang zat aditif dalam kehidupan sehari-hari, peserta dapat menganalisis dampak kesehatan akibat penggunaan zat adiktif.
CMPK berikutnya yaitu mampu menganalisis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan, submaterinya simbiosis yang saling menguntungkan. Indikatornya yaitu disajikan data interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Peserta dapat mengemukakan contoh dari simbiosis yang saling menguntungkan dalam sebuah ekosistem. Simbiosis yang merugikan salah satu pihak. Disajikan data tentang contoh simbiosis yang merugikan salah satu pihak. Peserta dapat menentukan alasan penggolongan tipe simbiosis tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Submaterinya biodiversitas, indikatornya disajikan data tentang jaring-jaring makanan di lingkungan. Peserta dapat memprediksi hal yang terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut apabila ada komponen yang berubah atau terganggu. Interaksi antar makhluk hidup. Submaterinya simbiosis, disajikan deskripsi tentang sifat fisik tanah dan atau kimia tanah. Peserta dapat menganalisis peran mikroorganisme dalam menjaga kesuburan tanah. CMPK berikutnya yaitu berhubungan dengan mampu menganalisis sistem reproduksi, hereditas pada makhluk hidup, dan teori asal-usul kehidupan dan proses evolusi, yang di mana disusun oleh materi reproduksi makhluk hidup, hereditas, kemudian asal-usul kehidupan dan evolusi. Submaterinya kita lihat reproduksi pada hewan, indikatornya diberikan data tentang reproduksi pada hewan, peserta dapat menentukan tipe atau macam reproduksi tersebut. Reproduksi pada tumbuhan. Indikatornya diberikan data tentang reproduksi pada tumbuhan, peserta dapat menentukan tipe atau macam reproduksi tersebut. Kalau yang hereditas, submaterinya yaitu mekanisme pewarisan sifat. Indikatornya diberikan contoh kasus pewarisan sifat tertentu dari induk kepada keturunannya. Peserta dapat memprediksi perbandingan fenotip pada keturunan berikutnya. Selanjutnya adalah disajikan gambar silsilah keturunan atau pedigree, peserta dapat menyarankan pemuliaan keturunan. Indikator berikutnya disajikan kasus kelainan genetik pada manusia, peserta dapat menganalisis mekanisme munculnya kelainan tersebut. Kalau yang asal-usul kehidupan dan evolusi, ini submaterinya yaitu tentang teori asal-usul kehidupan. Indikatornya yaitu diberikan contoh kasus tentang asal-usul kehidupan, peserta dapat menentukan alasan kasus tersebut pada salah satu teori asal-usul kehidupan. Indikator berikutnya yaitu ditunjukkan sejumlah fakta sebagai bukti adanya evolusi. Peserta dapat menarik kesimpulan terhadap fakta tersebut berdasarkan suatu teori evolusi. Materi berikutnya yaitu tentang asal-usul makhluk hidup, submaterinya teori asal-usul makhluk hidup. Indikatornya yaitu disajikan gambar atau narasi sebuah penelitian tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya untuk mengungkap asal-usul kehidupan. Peserta dapat menganalisis pikiran yang mendasari lahirnya suatu teori asal-usul kehidupan. CMPK berikutnya adalah mampu menganalisis peran mikroorganisme dalam kehidupan serta aplikasinya dalam bioteknologi. Materinya bioteknologi, submaterinya ada bioteknologi modern dan bioteknologi sederhana. Indikator untuk bioteknologi modern yaitu diberikan data macam-macam produk bioteknologi modern, peserta dapat menentukan kriteria produk tersebut sebagai hasil bioteknologi modern. Kalau indikator bioteknologi sederhana yaitu diberikan data macam-macam produk makanan hasil fermentasi, peserta dapat menentukan kriteria produk tersebut sebagai hasil bioteknologi sederhana. CPBS-nya selanjutnya yaitu mampu merancang pembelajaran IPA dengan menerapkan prinsip inquiry dalam IPA, keterpaduan pengetahuan IPA, pedagogik, dan teknologi informasi komunikasi, atau kita kenal dengan TEK ya Bapak Ibu, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, serta kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam pembelajaran IPA. CMPK-nya mampu menentukan kegiatan inquiry dalam pembelajaran IPA, materinya inquiry, submaterinya inquiry dalam pembelajaran IPA, di mana diberikan tujuan pembelajaran IPA dan fasilitas yang ada. Peserta dapat menentukan pembelajaran IPA berbasis inquiry. Indikatornya selanjutnya yaitu diberikan kasus inquiry dalam pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan aspek variabel dalam inquiry tersebut. CMPK-nya selanjutnya yaitu mampu menentukan strategi atau model atau metode pembelajaran IPA. Materinya tentang strategi atau model atau metode pembelajaran. Submaterinya tentang strategi atau model atau metode pembelajaran IPA, kemudian fase-fase dalam strategi atau model atau metode pembelajaran. Indikatornya yaitu diberikan tujuan pembelajaran IPA. Peserta dapat menentukan langkah model sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Indikator berikutnya diberikan langkah pembelajaran IPA yang tidak lengkap untuk tujuan pembelajaran tertentu. Peserta dapat melengkapi langkah pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut.
CMPK berikutnya yaitu mampu merancang pembelajaran IPA secara terpadu. Materi atau topiknya yaitu keterpaduan dalam pembelajaran IPA, submaterinya tentang model keterpaduan IPA. Jadi diberikan KD-KD atau indikator-indikator, peserta dapat menentukan rancangan pembelajaran IPA secara terpadu yang paling tepat. Kemudian submateri berikutnya adalah pembelajaran IPA dengan STEM atau SETS, dengan STEM atau SETS. Diberikan kasus teknologi yang memanfaatkan IPA di masyarakat, peserta dapat memanfaatkannya dalam rancangan pembelajaran IPA. CMPK berikutnya mampu merancang langkah pembelajaran IPA sesuai tujuan, materinya, langkah-langkah pembelajaran, submaterinya, prosedur pembelajaran IPA. Diberikan tujuan pembelajaran IPA, peserta dapat memilih rancangan apresepsi atau pemotivasi dalam kegiatan pendahuluan. CMPK berikutnya itu mampu menentukan bahan ajar dalam pembelajaran IPA. Materinya bahan ajar dan media, submaterinya bahan ajar IPA. Diberikan tujuan pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan bahan ajar yang relevan dengan tujuan. Kemudian CMPK berikutnya mampu menentukan media dalam pembelajaran IPA, materinya bahan ajar dan media, submaterinya media pembelajaran IPA. Indikatornya diberikan tujuan pembelajaran IPA, kondisi sekolah atau ketersediaan sarana, peserta dapat menentukan media pembelajaran yang relevan dengan tujuan. Dan selanjutnya diberikan tujuan pembelajaran IPA, kondisi sekolah atau ketersediaan sarana, peserta dapat menentukan media pembelajaran yang menggunakan moda daring yang relevan dengan tujuan. CPBS berikutnya adalah mampu melaksanakan pembelajaran IPA yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap atau karakter Indonesia, pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian. CMPK-nya mampu mengimplementasikan perangkat pembelajaran IPA berbasis TIPEK dengan menerapkan strategi atau pendekatan atau model atau metode pembelajaran IPA untuk memfasilitasi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang memperhatikan karakteristik peserta didik, perkembangan intelektual, moral, dan sosial peserta didik, lingkungan sekolah, serta perkembangan teknologi abad ke-21. Materinya adalah keterampilan mengajar IPA yang berbasis TIPEK untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan abad 21. Submaterinya tentang keterampilan dalam membuka pembelajaran, indikatornya diberikan indikator KD atau tujuan pembelajaran IPA. Peserta dapat merumuskan kegiatan yang termasuk dalam bagian membuka pembelajaran. Kemudian keterampilan dalam kegiatan menurut pembelajaran. Disajikan deskripsi sintak mode pembelajaran tentu dan kegiatan apresepsi yang dilakukan guru. Peserta dapat mendesain kegiatan yang tepat pada bagian penutup pembelajaran. Submateri berikutnya adalah keterampilan dalam kegiatan inti pembelajaran. Disajikan deskripsi sintak yang tumpang pada model pembelajaran yang tertentu yang termasuk kegiatan inti pembelajaran. Peserta dapat merumuskan kegiatan pada bagian rumpang yang tepat. Keterampilan memberikan umpan balik dan penguatan. Disajikan deskripsi aktivitas siswa dalam pembelajaran, peserta dapat memberikan umpan balik yang tepat. Disajikan deskripsi aktivitas siswa dalam pembelajaran, peserta dapat mengevaluasi penguatan guru yang paling tepat. Kemudian selanjutnya adalah submateri manajemen pembelajaran. Disajikan deskripsi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA yang berorientasi pada kerja kooperatif. Peserta dapat menentukan pengelolaan pembelajaran secara tepat. Penerapan strategi belajar. Disajikan tujuan pembelajaran IPA yang berorientasi pengelolaan informasi. Peserta dapat menentukan strategi belajar atau learning strategies yang tepat. Pembelajaran IPA berbasis inquiry. Ya, disajikan tujuan pembelajaran IPA yang dapat memilih alternatif dan langkah pembelajaran sesuai dengan hakikat IPA sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan. Nanti Bapak Ibu, ini adalah CPBS yang terakhir, nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu jangan lupa mendownload soal-soal PGDK 2019, ada di link video yang sebelumnya, itu adalah berisi latihan-latihan soal. Nanti bisa dicoba dilatihkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap sehat, lancar PPG-nya dan lulus PPG dan menjadi guru yang profesional. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.